Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 661. Taruhan. Saat itu, Yung Xiao berada di lembah cerah, dikelilingi ratusan bunga yang sedang mekar dan aliran energi roh yang melimpah. Suasananya sangat nyaman. Beberapa baris kalimat terukir di tebing lembah. Seseorang hanya perlu memetik 10 ramuan spiritual level 2 untuk bisa naik ke tingkat berikutnya. Jika salah langkah, maka akan langsung diteleportasi. Yung Xiao tidak bisa menahan tawa. Ini adalah ujian dasar dalam kemampuan identifikasi, sesuatu yang harus dikuasai oleh alkemis tingkat pertama. Mereka harus mampu membedakan ramuan roh level 2 dengan akurat. Kata-kata Cuibo tentang tiap tingkat yang mewakili level alkimia tampaknya memang benar. Dengan santai, dia memetik 10 ramuan spiritual level 1. Langit seketika berubah dan semua bunga menghilang. Dia pun kembali ke dalam menara seni. Cahaya redup menyelimuti tubuhnya dan mulai naik perlahan, membawa levelnya meningkat satu persatu. Saat ini, sebagian besar peserta sudah memasuki tingkat kedua atau lebih. Ia termasuk yang terlambat. Saat Yung Xiao mendongak, beberapa orang bahkan sudah mencapai tingkat keempat dan kelima. Tapi sebelum sempat melihat lebih jauh, pemandangan kembali berubah begitu dia mencapai tingkat kedua. Kini dia berada di sebuah rawa di tengah hutan. Lebih dari 100 orang telah memasuki menara, membuat suasananya terasa ramai. Namun, setiap peserta menjalani ujiannya secara individu, sehingga tidak saling mengganggu. Di luar menara teknik, hanya terdengar bisikan kecil. Namun suasananya tetap sunyi. Semua mata tertuju ke arah menara, dan kini menara menjadi tembus cahaya. Dari luar, mereka bisa melihat dan mengamati keadaan para peserta. Karena di dalam sudah mulai, ayo kita mulai juga, kata Luo Ying sambil tersenyum. Semua orang ikut tersenyum. Cuibo menimpali, sulit sekali menebak siapa yang akan jadi juara tahun ini. Setiap peserta punya kekuatan yang luar biasa. Bahkan taruhan kali ini tidak mudah ditebak. Apa yang sulit dari itu? Sahut Luo Ying sambil tertawa. Taruhannya 1 miliar batu primordial kelas menengah untuk setiap pilihan. Pemenang akan membagi hasil sesuai jumlah taruhannya. Itu ide bagus, ujar Cuibo sambil mengangguk. Setelah berpikir sejenak, dia membentuk segel dengan cepat dan sebuah tirai air muncul di samping menara seni. Tirai itu mulai melebar dan jari telunjuknya menunjuk cepat. Nama-nama peserta dari 7 kamar dagang satu persatu muncul di tirai tersebut. Tak ada yang keberatan jika juara berasal dari salah satu dari 7 nama itu. Bahkan jika hasilnya mengejutkan, tetap tidak akan keluar dari lingkup tersebut. Namun Cuibo tetap memberi catatan. Kalau kalian ingin bertaruh pada peserta di luar daftar ini, cukup tuliskan namanya dan letakkan batu primordial kalian. Penatua Di, kau yang akan bertanggung jawab mencatat semuanya. Di Shenghua terkekeh lalu maju untuk menjaga tirai air. Saat itu juga, para penonton mulai berdiskusi. Kekuatan dari 7 peserta unggulan masih menjadi teka-teki. Bahkan para kamar dagang belum sepenuhnya memahami latar belakang masing-masing. Aku akan bertaruh 2 untuk Tuan Muda Tang Xin, 2 untuk Liung Xiao, dan 3 untuk Xiao Jingming, kata Luo Ying sambil tersenyum dan melemparkan beberapa kantong penyimpanan. Setelah di Shenghua memeriksa isinya, dia mencatat nama Luo Ying di layar air, lengkap dengan target dan jumlah taruhan. Hualah! Begitu dia memulai, suasana langsung dipenuhi spekulasi dan pertanyaan. Luo Ying benar-benar bertaruh 2 kali pada Li Yung Xiao? Aneh sekali. Apa benar dia alkemis tingkat 8? Jangan mengada-ada. Kalau dia benar-benar sudah di peringkat ke-8, Tuan Luo pasti akan mempertaruhkan seluruh kekayaannya. Kalian tahu sendiri, kalau sampai menang secara mengejutkan, batu primordial yang didapat bisa cukup untuk mendirikan asosiasi dagang sendiri. Itu masuk akal, tapi aku tetap harus menyebutkan taruhan yang tidak populer ini. Wajar kalau dia bertaruh pada Tang Xin dan Xiao Jingming, tapi yang satu ini agak aneh. Kenapa kamu tidak ikut saja seperti Tuan Luo? Menurutku kamu bisa dapat untung. Ikut? Kamu pikir uangku sebanyak apa? 1 taruhan saja, nilainya 1 miliar batu primordial. Konfigurasi taruhan dari Luo Ying memang menimbulkan sedikit perbincangan,
Tapi kebanyakan orang masih bersikap menunggu dan melihat. Siapa yang tahu kalau dia nanti menambah taruhan dan mengubah rasio konfigurasi, sumber keuangannya tidak terduga. Dan kalau mereka mengikuti terlalu gegabah, bisa-bisa mereka kehilangan segalanya dalam semalam. Cui Bo tertawa kecil, tampak terkejut. Sepertinya Tuan Sekte Luo tidak sepenuhnya percaya pada Tang Xin. Luo Ying hanya tersenyum tipis. Aku baru bertaruh sedikit sekarang. Siapa tahu nanti aku tidak menambahkan lagi. Untuk saat ini, kita lihat saja dulu. Aku punya harapan besar pada ketiganya. Itu benar. Cui Bo mengangguk. Kekuatan mereka semua luar biasa. Jadi memang sulit membuat keputusan. Taruhan akan ditutup saat orang pertama mencapai tingkat ke-6. Aku akan memasang 3 taruhan untuk putraku terlebih dahulu. Ia lalu melemparkan kantong penyimpanan. Jumlah batu primordial yang dipertaruhkan dalam setiap duel benar-benar mengejutkan. Jumlahnya bahkan bisa disamakan dengan pendapatan tahunan dari kamar dagang kelas menengah ke atas. Jika ada kemenangan yang mengejutkan, kebanyakan orang tidak akan berani mengklaim hasilnya, karena bisa jadi justru mengundang bencana. Kamar dagang kecil berharap mendapat untung besar, tapi mereka juga tahu tidak bisa ambil terlalu banyak. Seorang pria kuat terlihat berpikir sejenak sebelum berkata, 10 taruhan untuk Xiao Jingming. Huala, taruhan dari pria kuat ini langsung memicu berbagai spekulasi, karena bisa dibilang dia adalah orang yang paling mengenal kekuatan Xiao Jingming. Semua orang juga tahu bahwa syarat pernikahan antara Kamar Dagang Mando dan Sekte Pedang adalah harus meraih peringkat pertama. Karena itu, hasil dari kedua duel tidak boleh buruk. Mereka bahkan harus berada di posisi puncak agar bisa menang. Jadi, tidak mungkin peserta yang dikirim sembarangan. Begitu dia memasang taruhannya, langsung banyak yang mengikuti. Jumlah taruhan untuk Xiao Jingming segera melonjak hingga lebih dari 30. Meskipun banyak yang mendukung kemenangan Serikat Pedagang, mereka tetap rasional dalam memilih taruhan. Dasar orang-orang pengecut. Malah menekan peserta luar. Qian Wudi mendengus dingin, sama sekali tidak menyembunyikan rasa jijik dan ketidaksukaannya. Dia melemparkan kantong penyimpanan dan berkata, aku bertaruh 10 untuk Li Yung Xiao. Hualala. Wajah Zhang Chong langsung dipenuhi garis-garis hitam. Dengan ekspresi canggung, ia berkata, Tuan muda, apa Anda tidak terlalu percaya pada keluarga sendiri? Qian Wudi mengerutkan alis. Siapapun yang berasal dari Serikat Pedagang adalah keluarga. Aku memang percaya pada Nanmen Singye, tapi aku lebih percaya pada Li Yung Xiao. Di antara semua orang di Serikat Pedagang, hanya dia dan Tang Jie yang benar-benar mengenal Yung Xiao dan tahu betapa menakutkannya kekuatannya. Saat semua orang masih terdiam, Tang Jie tiba-tiba berkata, aku akan bertaruh 20 untuk Li Yung Xiao. Kali ini mereka tidak sampai pingsan, tapi ekspresi semua orang berubah. Meskipun 7 kamar dagang punya kekayaan melimpah, ini bukan cara mereka biasanya bertaruh. Beberapa orang yang cerdik langsung menghentikan niat mereka dan memilih menunggu hasil berikutnya. Ekspresi Qian Wudi sedikit berubah. Ia menatap Tang Jie dengan dingin dan mendengus. Kalau begitu, aku tambahkan 10 lagi untuk Li Yung Xiao. Suasana di antara mereka memanas, seolah percikan api berterbangan saat mata mereka saling bertemu dalam tatapan tajam. Wajah Zhang Chong dipenuhi keringat. Tuan muda, tidak baik mendukung orang luar seperti ini. Apapun yang terjadi, setidaknya Anda harus memasang beberapa taruhan untuk diri sendiri. Lihat saja, Nanmen Singye sudah mencapai level ke-4, sedangkan dia baru di level 3. Qian Wudi menjawab dengan santai, aku tetap akan mendukung Nanmen Singye sepenuh hati. Aku juga percaya dia akan menang. Tapi tetap saja, menurutku kamu sebaiknya bertaruh pada Li Yung Xiao. Yang Chong hanya tertawa kaku, hehe. Setelah taruhan dari Qian Wudi, jumlah orang yang bertaruh pada Nanmen Singye sampai akhir hanya 2. Salah satunya adalah Zhang Chong, dan satunya lagi adalah orang yang sengaja ingin membuat masalah. Dasar sekelompok junior bodoh. Aku tunggu kalian menangis karena harus membayar kompensasi nanti. Suara mencibir Sudanhe terdengar jelas, dengan raut wajah penuh hinaan. Kebenciannya pada Yung Xiao sudah sampai ke titik ingin menghabisinya. Kenapa tidak bertaruh saja pada Tong Xiu, nenek? Tang Jie mengejek.
Apa kalian sedang menunggu detik terakhir, berharap ada yang ikut-ikutan memasang taruhan? Sudanhe sangat membenci jika ada yang mengejeknya karena sudah tua. Wajahnya berubah hijau karena marah, lalu mendengus. Bocah tidak tahu sopan santun. Tong Siu sangat yakin akan memenangkan peringkat pertama. Kalau saja anak keluarga Cui itu tidak diserang secara diam-diam oleh Yung Xiao dan sekarang terluka, aku bahkan tidak keberatan mempertaruhkan seluruh asetku untuknya. Cih! Terdengar dengusan meremehkan dari sekeliling. Di antara para peserta, Tong Siu adalah yang paling apes setelah Nan Menxingye. Bahkan tidak ada satupun taruhan yang masuk untuknya. Haha, wanita tua itu benar-benar iri dengan semua kepercayaan yang diberikan pada Tuan Muda Yun, sampai-sampai dia tampak menua ratusan tahun. Aku bertaruh 150 untuk Tuan Muda Yun, seru Kaisar Muda Haolian sambil tertawa. Langkah besar ini membuat semua orang terkejut dan menarik napas dingin. Mereka saling memandang dengan ekspresi tidak percaya. 150 taruhan berarti 150 miliar batu primordial kelas menengah. Ini jelas bukan sekadar taruhan coba-coba, tapi pertaruhan habis-habisan. Kalau dia tidak punya keyakinan mutlak, tidak mungkin dia seberani ini. Jumlah uang itu mewakili hampir seluruh batu primordial yang mampu dikeluarkan oleh perusahaan dagang Tianyuan saat ini. Jumlahnya bahkan sudah bisa dibulatkan. Cui Bo ikut tertegun sesaat. Ia tersenyum getir dan berkata, 150 miliar. Nona Linger benar-benar luar biasa. Dia bahkan tidak berkedip saat mengeluarkan uang sebanyak itu. Tentu saja, Ding Linger tersenyum. Kenapa tidak? Ini jelas taruhan yang akan memberiku keuntungan besar. Fakta bahwa Tuan Muda Yun akan meraih peringkat pertama tidak bisa dibantah. Itu sudah pasti, 100%. Dia mengatakannya dengan penuh keyakinan. Wajahnya dipenuhi senyum percaya diri dan sorot bahagia. Semua pria yang melihatnya langsung merasa nyeri di hati mereka. Jika mereka bisa punya pasangan seperti itu dalam hidup, mereka rela mati tanpa penyesalan. Shui Luoyan memandang ke atas dengan tatapan dingin. Ada sedikit amarah dalam matanya. Semakin bahagia Ding Linger terlihat, semakin tidak nyaman perasaannya. Aku bertaruh 20 untuk Xiao Jingming, serunya. Meski ucapannya juga menarik perhatian. Sebagian besar orang masih belum bisa lepas dari keterkejutan karena 150 taruhan tadi. Ding Linger melirik ke arahnya, lalu senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Setelah itu, dia tidak lagi melihat Shui Luoyan. Kemarahan yang sulit dijelaskan tiba-tiba muncul di hati Shui Luoyan. Rasanya seperti sedang diprovokasi. 20 taruhannya terlihat begitu kecil dibandingkan 150 milik pihak lain. Tapi itu memang seluruh uang yang bisa ia gunakan saat ini. Dalam hatinya, ia berteriak marah, Ding Linger, tunggu saja. Saat aku menjadi nyonya muda dari Sekte Pedang, aku pasti akan memberimu pelajaran. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.